Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mahasiswa, mahasiswi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita lanjut materi berkaitan tentang metode pembelajaran bahasa Arab. Pekan lalu kita telah membahas salah satu metode pembelajaran, yaitu metode Qawaid wa Tarjamah atau metode Grammar and Translate. Nah, sekarang kita masuk metode yang kedua. Apa metode yang kedua? Metode yang kedua adalah metode langsung atau yang biasa disebut direct method. Dalam bahasa Arab disebut at-tariqatul mubasyarah. Nah, sebelum kita langsung ke metode langsung atau direct method, perlu kita ketahui sejarah awal dari munculnya metode langsung. Metode ini berkembang sebagai reaksi terhadap metode grammar translation method atau at-tariqatul qawaid wa tarjamah. Maksudnya, para ahli-ahli bahasa ketika itu melihat ada beberapa kelemahan dan kekurangan dari metode Qawaid wa Tarjamah. Nah, dari kekurangan-kekurangan itulah maka perlu ada solusi untuk menutupi kekurangannya. Nah, salah satu kekurangan metode Qawaid wa Tarjamah adalah lebih fokus kepada tata bahasa atau kawaid sehingga melupakan hakikat dari bahasa. Nah, bahasa itu pada hakikatnya adalah sebagai alat berkomunikasi. Nah, atas dasar itulah maka muncullah pemikiran untuk membuat salah satu metode yang bisa memberikan solusi sebagai peningkatan berbahasa, yaitu sebagai alat komunikasi. Meskipun kebanyakan para sarjana memandang metode ini telah berkembang di Eropa pada tahun-tahun kedua dari abad ke-19. Jadi metode direct method itu berkembang di Eropa pada abad ke-19. Tetapi sebagian pakar menyatakan bahwa awal berkembangnya itu pada abad ke-17, di mana seorang pendidik Cekoslovakia sebagai pendidik bekerja sama dengan John Locke dari Inggris menganggap bahwa Prancis sebagai negara pertama yang mendorong untuk menggunakan metode ini dalam mengajarkan bahasa asing. Kemudian bagaimana dengan sasaran dari metode ini? Nah, perlu kita tahu bersama bahwa setiap metode itu masing-masing punya sasaran. Nah, misalnya kalau metode Qawaid Tarjamah, sasarannya adalah agar siswa mampu membaca kitab-kitab klasik sekaligus juga memahami tata bahasa Arab dan menerjemahkan. Beda dengan direct method. Kalau direct method, sasarannya adalah menjadikan siswa mampu berpikir dengan bahasa sasaran dalam percakapan, membaca, dan menulis. Jadi ada 3 hal yang menjadi sasaran dari metode langsung atau direct method, yaitu siswa akan dilatih memiliki keterampilan dalam percakapan, kemudian keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Tapi pada hakikatnya direct method ini lebih banyak, 80% itu kepada percakapan, sisanya pada membaca dan menulis.
Yang kedua, menggunakan bahasa baru atau bahasa sasaran secara langsung. Jadi direct method ini menggunakan bahasa Arab itu digunakan dalam komunikasi secara langsung tanpa ada terjemahan. Jadi ketika orang mengatakan guru menggunakan direct method, maka harus menggunakan bahasa sasaran dalam percakapan tanpa ada terjemahan. Jika ada terjemahan, maka tidak dikatakan direct method. Jadi bahasa Arab digunakan dalam komunikasi dan dalam interaksi dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi tidak bisa menggunakan bahasa ibu, apakah bahasa lokal atau bahasa Indonesia. Jadi murni menggunakan bahasa sasaran yaitu bahasa Arab dalam proses pembelajaran lewat berkomunikasi dan berinteraksi. Itu sasarannya dari direct method. Jadi siswa nanti mampu berpikir dengan menggunakan bahasa sasaran. Jadi semua ungkapan, argumentasi, ide, pikirannya itu dituangkan dengan menggunakan bahasa sasaran, yaitu bahasa Arab lewat percakapan, lewat membaca, dan lewat menulis. Kemudian guru dengan siswa tidak boleh menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia, harus menggunakan bahasa Arab dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Bagaimana prosedurnya? Nah, dalam prosedurnya guru menggunakan pengantar secara lisan berlangsung kurang lebih 200 jam tanpa guru harus membaca dan menulis. Jadi langkah awalnya adalah guru secara lisan menggunakan bahasa Arab sebagai pengantarnya kurang lebih dari 200 jam. Jadi 200 jam itu maksudnya bukan dalam satu tatap muka, tetapi dalam proses ketuntasan belajar mengajar. Nah, program pengajaran bahasa ini dimulai dengan mengajarkan kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang menunjukkan pada sesuatu dan perbuatan-perbuatan yang dapat diindra atau dapat diperagakan, dan selanjutnya belajar beralih pada situasi-situasi bahasa yang berproses pada dialog dan yang diucapkannya itu adalah ucapan sehari-hari. Nah, dalam hal ini ketika proses pembelajaran, maka guru dalam teknik pembelajarannya adalah mengajarkan kepada siswa yaitu ungkapan atau kata-kata yang sering dilihat. Nah, jadi sering dilihat, maka itulah ungkapan yang diajarkan atau sering diperagakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap ungkapan-ungkapan yang sering digunakan sehari-hari itu yang diajarkan pada siswa dalam bentuk dialog. Nah, untuk menerjemahkan tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi cara menerjemahkannya adalah dengan menggunakan gambar. Nah, bagaimana dengan proses teknik membaca? Dalam proses teknik membaca, guru memulai terlebih dahulu membaca teks. Kemudian setelah itu menyuruh siswa untuk membaca. Itu kalau sasarannya untuk membaca. Adapun teknik menulis, maka untuk teknik menulis ini prosesnya ada dua. Yang pertama adalah menyempurnakan ungkapan atau kalimat yang terdapat titik-titik. Ya, jadi ada nanti kolom kosong berada di tengah dalam ungkapan, nah itu yang diisi oleh peserta didik atau siswa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
diberikan kata-kata atau kalimat-kalimat sederhana, lalu dari kalimat-kalimat itu disempurnakan dalam bentuk ungkapan yang sederhana. Nah, bagaimana cara mengevaluasinya? Jadi proses evaluasi terhadap metode ini sangat efektif ya. Jadi keistimewaan dari metode ini sangat efektif karena dia lebih mudah dan elastis, fleksibel, karena lebih banyak menggunakan dialog, percakapan dan interaktif. Sehingga proses pembelajaran tidak hanya guru yang aktif, tetapi juga siswa berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Jadi istilahnya active learning ya, atau biasa dikatakan student center. Jadi berpusat pada peserta didik, tetapi tidak sepenuhnya kepada peserta didik, tapi guru juga terlibat langsung. Jadi istilahnya 50%, 50%. Jadi keaktifan 50% dari guru dan 50% keaktifan kepada peserta didik. Cuma ada beberapa kekurangan dari metode direct method. Yang pertama, metode ini tidak cocok untuk tingkatan lanjutan yang sudah maju. Jadi kalau untuk tingkatan atas yang sudah memiliki kemampuan dalam berkomunikasi bahasa, maka teknik ini tidak digunakan. Lebih kepada teknik kawaid terjemah. Yang kedua, metode ini melalaikan kemampuan menulis. Karena hampir 80% direct method ini hanya berfokus kepada berkomunikasi, berinteraksi. Kenapa? Karena konsep dari direct method adalah hakikat bahasa adalah alat berkomunikasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.